Baik, segera kita mulai. Oke, selamat malam semua, kembali lagi di Emma Queen. Nanti mulai hari ini saya akan mulai lebih sering-sering memberikan edukasi-edukasi ke pengikutnya Emma Queen di Telegram. Untuk malam ini, ternyata tadi saya coba live di YouTube masih belum bisa, jadi saya informasikan dulu di Zoom, nanti rekamannya akan saya upload juga di YouTube, jadi teman-teman bisa nonton ulang di YouTube nanti. Oke, apakah share screen saya terlihat? Jelas jelas. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita mulai. Jadi sekarang saya paparkan dulu materinya, nanti setelah materi selesai baru kita mulai Q&A-nya ya, biar enak, di terakhir baru kita mulai Q&A, enggak di tengah-tengah. Oke, saya mau sharing tentang cara gampang trading pakai Fibonacci. Jadi perlu diketahui dulu nih, untuk Fibonacci ini kan adalah, tempat atau strategi untuk mencari target harga. Target harga ini biasanya karena kita sudah entry duluan gitu, sudah tahu mau entry. Jadi untuk strategi entry-nya teman-teman udah harus tahu dulu. Misalnya chart pattern gitu ya, itu lebih bagus lagi, udah tahu kenapa mau sell atau kenapa mau buy. Nah, setelah itu kita baru cari harganya di mana untuk, yang sebaiknya. Nah, itu baru kita pakai Fibonacci. Jadi, di sini saya mau menginformasikan bagaimana cara cari tahu harganya, bukan cari tahu, apakah ini mau sell atau mau buy, gitu ya. Ya, kita lanjut. Nah, barisan Fibonacci ini awalnya ditemukan oleh yang namanya Leonardo di Pisa atau dikenal sebagai Leonardo Fibonacci. Nah, dia ini seorang ahli matematika pada abad ke-13 yang menerbitkan buku Liber Abaci. Nah, deret angka Fibonacci ini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti biologi, astronomi, geologi, musik, arsitektur, dan juga finansial. Nah, si Fibonacci ini, adalah titik-titik psikologis manusia gitu. Jadinya dia dipercaya, kalau dipakai Fibonacci ini dipakai, itu bisa mengetahui di mana target-targetnya. Nah, konsep Fibonacci itu begini awalnya. Jadi, awalnya ini harusnya ada angka nolnya di pertama, jadi harusnya ada 0 itu dimulai dari angka 0, 1, selanjutnya 0 ditambah 1 maka, 1, 1 tambah 1 jadi 2, 1 tambah 2 jadi 3. Ini seperti di sini, 1 tambah 2 jadi 3, 2 tambah 3 jadi 5, 3 tambah 5 jadi 8. Jadi deret angkanya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan selanjutnya nih 5 tambah 8 jadi 13, terus 8 tambah 13 jadi 21, 21 tambah 13 jadi 34, seperti itu. Jadi, terus ditambah-tambahkan. Nah, itu dari 2 angka pertama.
Selanjutnya, gimana cara pakai si 21, 34, si ya 1, 1, 2, 3 itu gimana cara pakainya? Nah, kita harus tahu yang namanya golden ratio. Nah, golden ratio itu didapatkan dari pembagian nih. Si golden ratio adalah hasil pembagian antara dua angka yang berurutan dalam deret angka Fibonacci. Seperti ini nih misalnya, seperti kita lihat nih di kolom sebelah kiri, misalnya si rasionya itu misalnya 0 dibagi 1 berarti tidak ada, 1 dibagi 1, 1, 1 dibagi 2, 2, 2 dibagi 3, 1,5, 3 dibagi 5, 1,6, terus 8 dibagi 13, terus 13 dibagi 21, 21 dibagi 34, 34 dibagi 55, ini semua deret angka si rasio tersebut. Nah, terus kita perhatikan nih, semenjak, dari deret yang 12 sampai ke bawah, sampai bawah banget, ini udah dapat angkanya 1618. Nah, ini mungkin yang 13 belum ya, maksudnya yang dari 14 berarti. Yang dari 14 sampai ke bawah itu 1618, makanya kita anggap si 1618 ini angka ajaib. Udah golden ratio, terus dia udah golden banget gitu, semua golden ratio di angka itu. Makanya si angka 1618 ini kita anggap angka ajaib gitu. Biasanya saat sampai ke angka tersebut, itu ada pemberhentian harga dulu. Nah, dari sana kita bisa lihat apakah bentar akan lanjut ataukah akan berbalik arah gitu. Makanya si 1618 ini kita anggap angka ajaib. Nah, untuk menemukan titik entry dan target harga, gimana sih pakai Fibonacci? Yang pertama nih, teman-teman harus tahu dulu si karakter si pair tersebut gitu. Setelah saya pelajari makin dalam gitu ya, ternyata setiap pair itu beda-beda. Cuma idealnya dalam menentukan titik entry, oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pergerakan harga ya. Ada yang naik terus gini ya, naik, ada yang turun seperti ini, itu yang ideal ya, dan sideways kan, 3. Ini adalah idealnya. Jadi semua itu akan, terlihat yang cangkul seperti ini ataupun, cangkul seperti ini, set, gitu ya. Ini kalau bullish, ini kalau bearish. Itu yang pertama. Nah, untuk menemukan titik entry, kita saat ini kita lihat nih, kita mau entry kan pasti yang di badannya ya, di badan cangkul gini, saat begini set set gitu ya. Kita mau entry-nya kan di area sini nih ya, bukan di secondary-nya. Kalau secondary kan, ini kayak kita nyopet-nyopet ya, atau, counter trend gitu kalau si secondary biasanya. Nah, kita kan maunya di primary trend nih, jadi si badan cangkulnya. Berarti yang kita harus temukan itu titik si entry, ini nih titik entry, di sini, di area ini. Nah, untuk menemukan titik entry, itu biasanya kita pakai deret angka Fibonacci si golden ratio-nya itu yang 0,38, 0,618, 0,5. 0,5 ini bukan angka Fibonacci, tapi dia adalah 50% atau setengah gitu ya. Ini juga sebuah angka psikologis untuk manusia. Jadi, 0,5 ini kita anggap di sini. Lalu ada 0,786, ini idealnya untuk titik entry. Selanjutnya nih, kalau untuk menemukan titik target harga, untuk titik target harga, idealnya berarti kan kita udah mau ngelihat ini kan, ini titik entry-nya tadi udah kita temuin, terus kita mau nyari targetnya nih di sini, mau sampai mana si harga itu bergerak. Nah itu, idealnya kalau misalnya kita benar-benar, mencarinya si badan atau si primary trend-nya adalah di titik 1,272, 1618, 2,24, sebenarnya 100% juga bisa atau 100 maksudnya. Itu juga, dianggap angka psikologis karena artinya 1 gitu ya, full, jadi dianggap angka psikologis juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia, pola-polanya yang tadi. Yang kita tahu nih ada pola XAB dan pola XAY. Pola XAB itu adalah X,
A, B. Nah, di sini si pola XAB nih yang ini. Yang pertama untuk mencari titik entry tadi seperti saya bilang, kita akan mencari titik ini nih, sampai mana dia si secondary trend-nya akan turun. Nah, itu kita cari dulu untuk titik entry sebelum kita, mencari ini nih peluang harga si Y ini, gitu. Terus ini adalah kondisi kalau dalam keadaan bullish ya, kan seperti ini. Nah, untuk masih dalam pola XAB, kalau misalnya dalam keadaan bearish, ini nih, X, A, B. Primary trend-nya kan si yang warna hijau dan warna biru ini nih, primary trend-nya. Nah, itu makanya kita cari titik, harga si, secondary trend-nya nih, sampai kapan dia mau naik, padahal kan trennya lagi turun. Makanya kita, cari tahu dulu si B-nya, mau sampai kapan. Nah, itu kita cari pola XAB tadi yang menentukan titik entry, seperti itu. Kita cari tahu dulu. Nanti sampai misalnya kita nanti dapetin harganya sampai mana berhentinya. Nah, di area-area itu kita, siap-siap untuk buy ataupun untuk sell. Lalu yang kedua ada pola XAY. Nah, pola XAY ini untuk mencari target harganya. Target harganya seperti ini, kan kita tadi udah entry kan ya di B ya, di B udah dapet entry nih. Nah, untuk XAY nih si X, A, Y. Kita mencari area-area si Y ini udah pakai Fibonacci sebagai target. Kan kita tadi udah entry di sini, maka kita cari target ke atas sampai si Y ini. Ini untuk bullish, nah yang bearish-nya juga sama, kita cari X, A, Y. Kita cari area-area sini pakai Fibonacci, setelah kita udah pasang sell di area-area sini. Nah, terus juga, yang paling banyak pertanyaan itu gimana sih cara menarik garis Fibonacci-nya? Apakah yang dari bawah ke atas ataukah dari atas ke bawah? Terus itu biasanya pada bingung nih. Nah, kita kita coba cari tahu, misalnya kita bikin gambar dulu ya, bullish kayak gini ya, bullish. Nah, karena pergerakan harga itu dari kiri ke kanan, jadi cara menarik Fibonacci-nya pun sama, dari kiri ke kanan. Kayak misalnya kita mau cari si ini kan X, A, B nih. Kita mau cari area dari A ke B nih, berarti kita tarik nanti dari X ke A, gitu. Nah, kalau kita mau cari si ininya nih, X, kan ini A-nya ganti jadi X, cari targetnya X, A, Y, buat cari targetnya. Maka yang ditarik X ke A juga, X ke A, jadi dari sini ke sini. Dari kiri ke kanan gitu ya, maksudnya dari kiri ke kanan itu bukan dari B ke A gitu, bukan dari belakang ke sini, tapi harus dari sini ke sini gitu, gitu. Kita harus, mengikuti arah harganya, pergerakan harganya kan makin ke kanan kan, nggak mungkin juga makin berkurang chart-nya. Nah itu makanya kita kalau tarik itu dari kiri ke kanan. Jadi kayak ini nih, kalau contoh di gambar ini misalnya ini X, A, B. Nah, berarti kita tarik dari titik ini ke titik ini, nanti kita juga akan coba di MetaTrader. Nah, ini adalah contoh pola XAB. X, A, B. Ini adalah yang ideal nih, XAB. Ini pergerakan harga yang ideal, membentuk cangkul. Tapi yang namanya harga nggak semuanya bentuknya cangkul. Ada juga yang seperti ini nih, ini seperti segitiga, simetris gitu, symmetrical triangle biasanya kok disebutnya. Itu juga bisa, ini juga kan nggak semuanya cangkul kan, ini sih cangkul nih sebenarnya sampai bawah gitu ya.
Cuma ada juga yang kayak gini, ini juga bisa ditarik pakai Fibonacci, sama. Tapi misalnya nih yang tadi kita tarik dari X ke A, target Fibonacci-nya pakai angka yang 0,386 gitu. Nah, kalau misalnya dia seperti triangle begini, berarti tarik si Fibonacci-nya targetnya sampai ke 100 si Fibonacci-nya. Seperti yang di awal saya informasikan juga, kita harus tahu karakter si pair itu sendiri. Kalau gold itu rata-rata di 0,386 itu biasanya dia, karena dia, pergerakan harganya hampir banyak yang ideal gitu. Kalau misalnya kita nemuin peluang entry, itu mereka pada ideal gitu, si chart-nya. Nah, tapi ada juga, tim yang nemuin kalau GBP/JPY itu pergerakannya rata-rata dia begini, gitu. Selalu begitu, jadinya, ini entar, makin dalam lagi, tapi makin targetnya makin naik lagi gitu. Dia karena si GBP/JPY itu volatilities-nya, range harganya itu jauh-jauh gitu. Jadi dia membentuk harganya lebih banyak yang symmetrical triangle bahkan lebih. Nah, analis tersebut infoin ke saya, kalau misalnya trading pakai GBP/JPY nanti targetnya ke yang 1272 itu target entry-nya. Ayo nanti kita cobain lagi aja langsung ya ke MetaTrader. Nah, ini dia pola XAY. X sorry. XAY. Kan tadi kita udah nemuin harganya ke B, nah habis itu kita cari ke Y gitu. Makanya yang kita tarik nanti dari X ke A gitu. Nanti kita temuin, area Y-nya, oh oke. Nah, kita lanjut aja langsung ke MetaTrader ya. Oke, nah ini kita lihat pergerakan gold nih. Nah, si gold ini dia kalau misalnya, area-area udah kelihatan si lagi bullish atau lagi bearish seperti ini, misalnya ini. Nah, ini jadi kalau misalnya nih teman-teman nemuin, pertama kali kalau misalnya baru-baru install ulang gitu ya si MetaTrader-nya, nanti dia trend line-nya bakalan panjang banget. Nah, ini tinggal diklik 2 kali aja, terus klik kanan, terus pilih trend line properties, ray-nya dihilangin. Seperti ini. Oke. Nah, misalnya nih pergerakan arah harganya seperti ini, lagi bullish kan, kita mau cari area yang di sini nih. Berarti kan kita ini dulu, tulis dulu, ini adalah X, ini adalah A, ini si B nih, ini adalah B. Mau sampai mana si B berhenti? Kita tarik aja nih pakainya Fibonacci yang ini, terus kita pilih yang retracement, jadi yang biasa. Nah, nariknya dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas ini adalah kita lihat nih ya, ini kan chartnya sebelah sini, makin geser ke kanan kan, itu makanya naiknya ke atas. Nah, di sini pergerakan area harga si gold ini di antara, kita areanya kita pakai shape ya, biar kelihatan. Nah, ini dia, areanya di antara area 38,2 sama 50 gitu. Di area-area sini kalau misalnya si gold ini
Gold, sampai sini, nah baru nanti di bawah sini, di area yang kuning ini, baru kita cari, eee, tempat entry-nya. Nah, tempat entry-nya itu pakai namanya biasanya candlestick gitu. Kan kita kan, masih belum memastikan juga kan ya, ini apakah mau lanjut turun dulu sampai ke 618, 61,8 ataukah mau langsung naik. Nah, makanya di sini nanti kita tungguin aja nih, pas di area 38,2 sampai 50.00, tapi biasanya si gold juga sampai 61,8 juga sih. Tapi kita bisa lihat di sini, apakah nanti ada indikasi si candle terbaru itu. Kalau misalnya ada, marubozu, ada pin bar biasanya di sini, itu, adalah salah satu, eee indikasi untuk pembalikan arah, makanya nanti di sini baru kita tunggu entry, gitu. Nah, tunggu entry-nya nih, misalnya kalau misalnya kita nggak pakai candlestick, ya udah kita cari aja setelah si candle yang turun-turun ini ketutup gitu sampingnya nih, si candle yang warna hijau itu. Eh, nah ini dia, si candle-nya dia, makin naik gitulah, naiknya langsung satu badan, seperti itu. Itu adalah cara tarik untuk entry area. Nah kita, cara ini kan udah nemuin XAB-nya nih, udah B-nya udah ketemu nih untuk entry. Maka kita cari untuk, exit-nya. Exit-nya kan tadi ya, X-nya di sini, si A jadi X, si B jadi A, ya. Nah, A, terus targetnya itu jadi Y. Nah, itu kita cari, si Y. Nah, Y ini kita cari dengan menarik si X ke A. Ingat dari kiri ke kanan. Dari sini ke sini. Nah, baru di sini kita cari targetnya nih. Nah, targetnya si gold itu biasanya sampai ke 1618 ke area ini. Insert sep area 618 ya, 1618 tadi yang kita lihat si golden ratio paling mujarab gitu ya di sini. Nah, di sini lah tapi kan Mbak Indri itu, nyampe ke atas juga masih lebih dari 1618. Ya nggak apa-apa, itu kan tetap aja kalau pergerakan harga juga kan emang terserah si chart-nya. Cuma di sini kita tahu bahwa akan terus naik ke sana gitu. Si psikologis dari Fibonacci-nya itu, titik-titik, psikologis yang kita sebut Fibonacci itu nyampein kita targetnya ke 1618. Nah, coba kita cek nih, berapa dapat tipsnya, area sini. Nah, itu tuh boleh boleh dilihat yang crosshair saya nih, yang kotak itu ada yang di tengahnya itu kan 5894, itu berarti pips-nya itu adalah 589,4 pips. Wah, itu panjang banget ya, padahal ini cuma di H4 doang. Jadi kalau misalnya kita pakai time frame H4, itu, kita nungguin 4 jam ini biasanya beberapa jam ini, nggak nyampe beberapa hari kan, ini berapa berapa candle nih, ini kan satu candle-nya ini 4 jam nih. Nah itu dapetin 500 pips tuh, coba kita hitung kayaknya mungkin beberapa hari sih ini, gitu. Kalau misalnya di H4. Terus oh iya, kalau ada yang nanya, jadi kita di M30 atau di H4, time frame-nya atau di day one gitu ya, atau di M15 nanti entry-nya di mana? Itu tergantung tergantung teman-teman kalau misalnya time frame itu pemilihannya adalah mau seberapa lama kita trading-nya. Semakin kecil time frame-nya, semakin cepat, target harganya nyampe, karena kan satu candle-nya kan jadi lebih cepat. Kalau misalnya kita trading-nya di M30, ya udah kita tarik harganya di M30. Kalau misalnya kita trading-nya di M15, ya udah tarik Fibonacci-nya juga di M15. Gitu. Terus kalau misalnya di H1 atau di day one, ya udah tetap di time frame yang kita pakai untuk analisa tersebut. Itu perbedaannya adalah seberapa
panjang, targetnya. Berapa hari kita mau nungguin dia, capai target gitu. Kalau misalnya trading saham kan, rata-rata itu day one ya, karena kan memang pergerakannya lebih lambat. Nah, itu emang, biasanya dianalisa di day one, setiap hari gitu ya. Dan mereka kan, rata-rata itu ditungguinnya tuh sampai 2 sampai 4 minggu, idealnya untuk saham. Nah, kalau idealnya untuk forex atau gold atau indeks gitu ya, berapa, tergantung targetnya mau berapa dan si pair apa. Kalau Euro USD itu dia karakternya lebih lambat daripada gold. Nah, gold ini lebih cepat. Nah, kalau misalnya di M30 biasanya kalau di gold itu bisa setengah hari itu dapat 50-an pips sampai 100 pips gitu. Sementara kalau di Euro USD berarti lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya di Nasdaq lebih cepat lagi karena volatilitas harga di Nasdaq dan di gold itu lebih besar Nasdaq. Oke, ini kita ini baru nyontohin yang bullish ya, ayo kita cari yang bearish dulu. Nah, ini ada bearish. Oke, seperti ini bearish. Nah, di sini kan kita pilih X, di sini A nih. Kita mau cari area yang B, maka kita tarik aja dari sini. Ini boleh dari atas sini, boleh dari bawah sini juga, yang bawahnya boleh. Ya, salah ngapus. Karena kenapa kita pilih yang sini atau yang sini, seharusnya sih pilihnya yang atas sini ya, karena dia yang ininya nggak valid gitu. Baru kita ke sini. Nah, ini kita tarik Fibonacci-nya dari sini sampai sini. Nah, si area B ini ketemu lagi di area 38,2 ini. Nah, oke. Nah, setelah 38,2 terpantul, ya udah kita entry kan di B. Nah, selanjutnya kita pilih yang untuk XAY-nya. Si A ini jadi X, B jadi A, terus yang ini jadi Y. Untuk tarikan harganya, tarikan si Fibonacci-nya masih sama dari bawah sini ke atas, dari X ke A. Nah, di sini bisa ditargetkan di antara kalau misalnya di 1618 kan di area sini nih berarti kalau 6168. Nah, ini teman-teman nanti harus sabar menunggu nih, di bawah naik dulu ke atas, baru, kan kita udah entry tuh di B, di bawah di area B nih kita entry, nanti dibawa dulu ke atas, baru nanti 1618 dia kena juga, karena emang trennya lagi bearish. Nah, kalau misalnya, kita di 1272 juga ya boleh, boleh-boleh aja di 1272. Itu juga lumayan, dapatnya lumayan besar. Dari sini ke sini. Udah 544 pips itu. Kalau nyampe 1272, kalau misalnya sampai
18 itu 600-an pips gitu. Jadi kalau misalnya emang dibawa dulu ke atas gitu ya floating-annya, ya udah nggak apa-apa emang begitu harga, yang penting kita tahu, target stop loss-nya tadi. Nah, target stop loss-nya ini berarti kita tentuin dari titik support atau resisten yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita entry di B, berarti kita cari, titik si support atau si resisten yang sebelumnya. Ini berarti di area-area sini, ini kan area B berarti baru entry ya. Berarti kalau misalnya kedekatan ya nggak ideal juga stop loss-nya kalau deket banget daripada entry-nya. Ya udah kita cari yang misalnya dari support ini gitu, itu boleh. Nah ya udah kita kalau misalnya perbalikan harganya sampai atas sini nih, ya udah itu baru layak untuk stop loss. Kalau emang nantinya bakalan turun lagi, ya udah emang begitu gitu. Emang itu bukan rezeki kita, seperti itu. Kalau kayak gitu ya udah nggak apa-apa, nanti kita cari peluang baru lagi. Oke, untuk materinya sih sudah selesai ya. Jadi untuk penarikannya sudah tahu, terus pola untuk entry yang mana, untuk exit yang mana juga sudah tahu. Nah, sampai sini nih kalau teman-teman udah mau ada yang ditanyain silahkan. Wow, yang lagi running. Oke, kita lihat yuk. Oh ini, wah ini kalau misalnya ada yang ikutan kemarin nih, acara launching-nya itu kan Orbitrade. Nah ini adalah yang dibilang Pak Gema nih, dia udah lama membentuk base. Nah ini juga salah satu strategi trading-nya itu base ya, ini base trading nih, kalau ini lagi membentuk base, kalau lama begini biasanya nanti, turunnya atau naiknya itu kencang banget. Nah ini adalah, eee, sebuah udah penurunan harga yang kemarin udah dibilangin nih sama Master Gema. Apa ya, tadi untuk targetnya ya, kalau ini kan base trading nih, ini sebelumnya juga di bawah di bawah sideways, coba ya kita pakai ya kalau pakai Fibonacci berarti tarikannya dari sini nih sampai sini, ini kan sorry, salah tariknya. Nah, kan ini sebuah contoh yang salah. Ini kita kan bukan mau mencari titik entry, tapi mencari titik targetnya ya. Berarti dari bawah sini, ini boleh teman-teman nanti pilih aja nih, boleh sebenarnya kan ini ilmu analisa itu kan seni ya, jadi enggak saklek gitu, enggak satu tambah satu jadi 2 tapi ini adalah seni seperti melukis gitu. Jadi enggak semua benar, enggak semua salah ya. Ya memang ada kalanya yang, analisa itu kita edit gitu. Misalnya nih kayak gini, ada tail-nya nih, ada ekornya, bisa dipilih, sampai bawah ekor, ada juga yang milihnya di badannya doang. Itu nanti bisa eee, cobain gitu, coba yang mana yang lebih ideal gitu. Ini areanya udah sampai 1272 nih sekarang si sell gold. Kalau misalnya sell gold berarti, sebenarnya kalau misalnya dari karakternya si gold bisa sampai ke area 1618 itu bisa turun lagi. Cuma kalau misalnya baru entry sekarang ya udah ketelatan, gitu. Kalau sekarang kan ini udah jauh banget. Mendingan kita tungguin di area-area 1618 apakah dia mau ngebentuk, secondary dulu nih naik, nanti baru habis itu kita cari, penurunannya. Misalnya nih dia kan, rata-rata nih si gold mau turun sampai 1618. Wah ini sebentar ya, kalau misalnya kebanyakan agak ribet. Ini kita tandain dulu terus kita hapus. Ini ya area 1272 sampai 1618.
Nah ini kalau misalnya dia ini ya, akan menemukan apa, pembalikan arah di sini membentuk secondary trend, berarti nanti naik dulu sampai ke area 38,2 ini, baru habis itu kita cari buat entry-nya. Nanti saat naik ke sini. Terus ini kan lumayan nih, bisa aja kita, eee, manfaatin secondary-nya, kenapa nggak entry aja gitu kan, pasti ada yang nanya gitu. Ya ini adalah berarti kita trading melawan tren, di mana kalau yang melawan tren itu lebih banyak lebih banyak, eee, loss-nya daripada profit-nya gitu. Mendingan yang, pasti-pasti aja, ngikutin tren. Kalau ngikutin tren nih misalnya pas kita entry, pas lagi bikin secondary malah gitu kan. Ya tapi kan nanti pada akhirnya dia bakalan ikutin trennya lagi. Kalau kita ngejar secondary, ya nanti kalau udah kebawa si trennya itu ngebawanya tuh panjang gitu, nggak kuat lah gitu ngelihatnya kalau misalnya minusnya panjang banget. Makanya kenapa kalau counter trend itu nggak disarankan. Nah ini oh ya tadi lagi mau ngitung ini ya. Nah ini lumayan sih untuk secondary-nya ya 200 pips. Tapi ya gitu ya pokoknya kalau, eee, trading mendingan ngikutin tren, nungguin aja dulu. Tapi kalau misalnya memang berani ya nggak apa-apa, tapi saya kurang rekomendasikan aja kalau misalnya ngikutin tren seperti yang ngikutin apa, counter trend seperti tadi. Kalau sideways lebih sulit, kalau sideways lebih sulit, coba diganti time frame-nya biar kelihatan, Bu. Nah iya ini tadi lagi H4, ini yang kemarin saya bilang nih, ini lagi bentuk base. Oke coba kita ke M30. Wow. Nah ini M30 tuh kan dia udah ngebentuk secondary-nya nih. Jadi kalau itu masuk area-area sini, kalau secondary, wah secondary-nya juga panjang ya lumayan. Tergiur tadi. Tapi ya ini kita liatin aja dulu. Nanti nih kalau udah ada apa, area, pertanda-tanda pembalikan arah baru lanjut sell lagi. Seperti itu. Euro USD ya, coba kita cek. Oke nih, Euro USD. Dia lagi ngebentuk secondary sama. Sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini kan kemana nih si ininya nanti kita cek dulu secondary-nya. Si Euro USD. Nah, kemungkinan secondary-nya sampai sana. Kemungkinan ke area ini idealnya, tapi ya bisa juga ke area yang atasnya juga ke sampai 618, 61,8 juga ya bisa-bisa aja. Ke area situ baru nanti mau lanjut turun lagi. Gitu. Oke. Wow, udah hampir 1 jam ya. Udah 40-an menit ini. Minta masukannya, Bu, step by step trading plan setiap entry itu bagusnya gimana? Oke, yang pertama nih, kita pastiin dulu di time frame lebih besarnya. Tadi kan kayak tadi kita lihat di H4 lagi, trend bearish, terus kita turunin 2 time frame. Nah, bawahnya itu masih bearish kan, ya udah kita bisa spekulasi bahwa itu harus sell gitu. Kalau saya kan biasanya di M30 karena nggak mau trading lama-lama, ya udah kita cari entry-nya di M30 tadi. Itu yang pertama. Terus, yang kedua setelah tahu trennya, kita kalau misalnya nemuin chart pattern itu lebih bagus lagi.
Kalau misalnya nemuin, misalnya kayak double bottom, terus juga double top gitu ya, HNS, terus dan lain-lain itu lebih bagus lagi. Nah, jadi setelah tahu trennya, kita menemukan peluangnya karena ada pattern, habis itu baru kita ukur targetnya. Targetnya seperti tadi ada take profit, ada stop loss-nya. Nah, setelah itu ya udah kita entry. Tapi kalau misalnya dari sepengalaman saya lebih enak untuk dijagain entry-nya, walaupun kita udah entry, udah ada take profit, udah ada stop loss, kita tetap cek gitu 1 jam sekali misalnya. Kalau emang trading-nya yang di M30 karena kan kalau di M30 biasanya dia 4 jaman itu udah kena targetnya. Nah, terus kalau misalnya udah entry, ikutin plan yang udah kita buat tadi. Seperti itu, Pak David. Oke, oh masih ada yang tanya. Oke, terima kasih juga Pak David. Oke, paling kalau misalnya masih belum ada yang nanyain lagi, nggak mungkin saya akhiri dulu sampai sini. Kalau nanti ada yang mau ditanyain, bisa WhatsApp saya aja. Kalau misalnya dari Telegram itu di bio-nya ada WhatsApp saya, bisa langsung WhatsApp. Atau kalau misalnya, sudah di Discord-nya Orbi juga bisa chat di Discord, di Telegram juga boleh. Yang penting dimanapun saya akan jawab walaupun misalnya mohon maaf agak lama jawabannya. Nah, terus untuk selanjutnya nih, saya akan rajin-rajin bikin begini dan di-upload ke YouTube. Jadi teman-teman bisa nonton dari YouTube. Jadi jangan lupa di-subscribe, linknya juga udah saya bagikan tadi. Jadi sampai sini dulu malam ini. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir dan memberikan waktunya. Sampai ketemu lagi di edukasi selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.